Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dari Prodi Agribisnis Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki jaringan di dalam tubuh. Jaringan merupakan kumpulan sel yang harus mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Pada umumnya, jaringan hewan dan manusia sama, meski ada perbedaan tapi tidak mencolok. Ada beberapa jenis jaringan pada makhluk hidup, manusia, dan hewan, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melipisi permukaan organ seperti permukaan kulit, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari organ yang dilapisinya. Fungsi jaringan epitel untuk absorpsi, sekresi, ekskresi, transportasi, proteksi, dan menerima rangsang. Jaringan pengikat memiliki fungsi untuk mengikat jaringan dan organ tubuh. Contohnya seperti pada jaringan darah, jaringan pengikat mencakup berbagai struktur seperti tendon yang meletakkan otot rangka ke tulang, darah yang mengangkut bahan dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Berikutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ. Selain itu, menerima dan meneruskan rangsangan. Terus ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan dan berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Selain itu, untuk menguatkan tubuh. Jaringan pada tumbuhan berbeda dengan jaringan manusia dan jaringan. Pada jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan merismatik dan jaringan epidermis. Jaringan pengangkut, jaringan dasar atau parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Jaringan merismatik terdiri dari sel-sel meristem. Sel-sel meristem selalu aktif membelah pada jaringan tersebut. Dapat ditemukan titik-titik tumbuh di ujung batang dan akar, itu disebut meristem pucuk. Jaringan meristem terdapat di bawah kulit kayu sebagai kambium gabus atau kambium pembuluh yang disebut meristem tepi atau lateral. Kedua, ada jaringan epidermis, berfungsi melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh ke dan di luar organ. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat apabila dilihat dari samping, berjajar homogen, namun epidermis dapat mengalami perubahan menjadi sel-sel penutup atau sel penjaga stomata, beserta beberapa sel tetangga. Trikoma atau rambut daun atau batang duri serta rambut kelenjar. Ketiga, jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan yang terdiri dari jaringan xilem atau pembuluh kayu dan floem, pembuluh tapis. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintetis. Keempat adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar menyusun sebagian besar tubuh-tumbuhan. Kelompok jaringan ini memiliki banyak fungsi, tergantung tempat jaringan ini berada. Seringkali jaringan ini mengisi bagian terbesar dari suatu organ, menyusun daging, buah, kulit batang, isi umbi atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu. Kelima adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tubuh yang masih aktif, mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.